Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Ismaila Azahra dengan NIM 2019020001. Yang kedua, Aufa Melania Fikriah dengan NIM 2019020016. Yang ketiga, Yuniarti Mutasiyah dengan NIM 2019020021. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang elektrodinamika. Di dalam elektromagnetika ada 4 bahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu elektrodinamika, yang kedua hukum Ohm, yang ketiga gaya gerak listrik atau GGL, dan yang keempat yaitu aturan fluks. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai elektrodinamika. Elektrodinamika adalah sebuah cabang dari ilmu fisika yang membahas tentang penyebab dari sebuah muatan dapat bergerak sehingga timbul sebuah arus listrik dan juga perubahan pada medan magnet yang dapat menimbulkan arus listrik juga. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan sedikit menjelaskan tentang hukum Ohm, gaya gerak listrik atau GGL, dan juga aturan fluks. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai hukum Ohm. Pada slide tersebut ditampilkan besar dari resistivitas dari beberapa bahan, antara lain bahan aluminium, besi, belerang, kaca, dan lain-lain. Gaya yang mendorong muatan dengan gaya persatuan muatan atau F akan menghasilkan sebuah arus listrik. Pada dasarnya, gaya tersebut merupakan gaya elektromagnet, sehingga dapat dituliskan sebuah persamaan bahwa J sama dengan sigma dalam kurung E plus V dikali B. Biasanya, besar kecepatan muatan cukup kecil, sehingga suku kedua dapat diabaikan, sehingga diperoleh sebuah persamaan J sama dengan sigma dikali E. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum Ohm. Hukum Ohm adalah sebuah hukum yang menjelaskan tentang hubungan arus listrik, resistivitas, dan juga beda potensial. Untuk menggerakkan sebuah muatan di dalam konduktor, diperlukan adanya gaya dorong. Kecepatan gerak akibat gaya dorong tersebut bergantung pada sifat bahan. Pada sebagian besar bahan, rapat arus atau J sebanding dengan gaya persatuan muatan atau F. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya J sama dengan sigma kali F. Faktor kesebandingan sigma merupakan konstanta empiris yang disebut dengan konduktivitas listrik. Besarnya konduktivitas listrik ini bergantung pada jenis bahan. Biasanya, faktor kesebandingan tersebut dinyatakan dalam bentuk kebalikan dari konduktivitas yang disebut dengan resistivitas. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai gaya gerak listrik atau GGL. Gaya gerak listrik adalah gaya yang timbul dari perbedaan potensial antara ujung-ujung penghantar tanpa dialiri arus listrik. Gaya gerak listrik atau biasa disingkat GGL ini merupakan gaya energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik yang berada di antara dua kutub baterai atau generator. Apapun mekanisme yang terjadi pada gaya gerak listrik, efeknya ditentukan oleh integral garis dari F di sepanjang rangkaian tertutup sebagai berikut. Simbol E disebut electromotive force atau EMF atau gaya gerak listrik atau GGL.
Besaran tersebut bukanlah gaya, melainkan integral dari gaya persatuan muatan, atau sering diinterpretasikan sebagai kerja yang dilakukan persatuan muatan. Selanjutnya, dapat ditunjukkan bahwa GGL menentukan besarnya arus yang akan mengalir di dalam suatu rangkaian tertutup, yaitu sebagai berikut, di mana R adalah hambatan total dari suatu rangkaian tertutup. Pembahasan yang keempat yaitu aturan fluks. Salah satu sumber GGL yang terkenal adalah baterai. Selain itu, kita juga mengenal generator sebagai sumber GGL. Pada generator, GGL muncul ketika sebuah kawat digerakkan oleh suatu medan magnet. Gambar 6.3 menunjukkan rangkaian generator yang sangat sederhana. Daerah yang diarsir menunjukkan medan magnet serba sama B yang arahnya tegak lurus bidang kertas menjauhi pembaca. Dan R adalah hambatan beban yang dipasang, misal lampu. Jika loop kawat ditarik ke kanan dengan kelajuan V, maka muatan pada kawat AB akan mengalami gaya magnetik dengan komponen vertikalnya sebesar QVB, yang dihasilkan arus listrik di dalam loop tersebut searah dengan arah gerak jarum jam. GGL yang dihasilkan oleh gerakan loop di dalam medan magnet pada gambar 6.3 adalah flux sama dengan integral gaya M dikali do I sama dengan kecepatan dikali induksi dikali H. Flux yang melalui loop adalah flux sama dengan integral induksi dikali dA. Untuk loop berbentuk 4 persegi panjang seperti ditunjukkan pada gambar 6.3, flux tersebut adalah flux sama dengan induksi dikali H dikali S. Ketika loop ditarik, flux menurun sehingga do flux per do T sama dengan induksi dikali H dikali do S per do T sama dengan main induksi dikali H dikali V. Tanda minus menunjukkan bahwasanya ds per dt adalah negatif. Berdasarkan persamaan di atas, diperoleh bahwa GGL yang dihasilkan di dalam loop adalah negatif dari cepat perubahan flux yang melalui loop, atau dapat dirumuskan GGL sama dengan min do flux per do T. Persamaan tersebut disebut aturan flux untuk GGL oleh loop yang bergerak.